Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Dina Nurromaduna, Wilujeng Dewi Latifah Hasan, dan Kartika Putri Agustin. Dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di SD, kami akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Bahasa merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa di jenjang sekolah dasar. Untuk mendapatkan kemampuan tersebut, siswa diberikan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya agar mereka memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik dan benar, memiliki kemampuan yang dapat menunjang dalam berkomunikasi, dapat menghargai hasil karya sastra bangsa Indonesia, dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta memperluas wawasan mereka. Selanjutnya yaitu pentingnya pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Pembelajaran di dalam kelas pada dasarnya dimaksud untuk membantu siswa bertahan hidup atau bahkan mewarnai kehidupan. Karena itu, pembelajaran di sekolah tidak seharusnya diarahkan untuk sekedar mengenal, mengingat, atau memahami ilmu pengetahuan. Mereka harus mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya untuk bisa bertahan hidup atau bahkan mewarnai kehidupan. Ini dikenal dengan istilah life skill atau kecakapan hidup. Salah satunya, model pembelajaran kooperatif dikembangkan berpijak pada beberapa pendekatan yang diasumsikan mampu meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Pendekatan yang dimaksud adalah belajar aktif, konstruktivistik, dan kooperatif. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama yaitu prinsip kontekstual. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Menurut US Department of Education tahun 2001, menurut Depdiknas, guru harus melaksanakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji konsep atau teori yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, memahami latar belakang dan pengalaman hidup siswa melalui proses pengkajian secara seksama. Yang ketiga, mempelajari lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa yang selanjutnya, memilih dan mengaitkan dengan konsep atau teori yang akan dibahas dalam pembelajaran kontekstual. Yang keempat, merancang pengajaran dengan mengkaitkan konsep atau teori yang dipelajari dengan mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki siswa dan lingkungan hidup mereka. Yang kelima, melaksanakan penilaian terhadap pemahaman siswa, di mana hasilnya nanti dijadikan bahan refleksi terhadap rencana pembelajaran dan pelaksanaannya. Selanjutnya, menurut Blanchard, ciri-ciri kontekstual yaitu yang pertama menekankan pada pentingnya pemecahan masalah, yang kedua kegiatan belajar dilakukan dalam berbagai konteks, yang ketiga kegiatan belajar dipantau dan diarahkan agar siswa dapat belajar mandiri, mendorong siswa untuk belajar dengan temannya dalam kelompok atau secara mandiri, kemudian pelajaran menekankan pada konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda, menggunakan penilaian otentik, serta bertanya atau questioning dalam pendekatan kontekstual atau CTL. Menurut Depdiknas, untuk penerapannya pendekatan kontekstual memiliki 7 komponen utama untuk pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme atau constructivism, menemukan atau inquiry, bertanya atau questioning, masyarakat belajar atau learning community,
pemodelan atau modeling, refleksi atau reflection, dan penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Yang kedua ada prinsip integratif, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia harus disajikan secara terpadu baik antara unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, ataupun pemaduan antara keterampilan berbahasa Indonesia. Sebagai contoh, dalam pembelajaran keterampilan membaca, kita dapat sekaligus memadukan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Selain itu, dalam pembelajaran menyimak, kita dapat memadukan keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca atau menulis. Yang ketiga ada prinsip fungsional. Pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Menurut Purnomo pada tahun 2020 halaman 10-11. Prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Jadi, pembelajaran harus berdasarkan multisumber. Dengan kata lain, sumber belajar terdiri atas peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, prinsip apresiatif. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai dengan menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.